Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan PTK. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian yang mana yang harus saudara lampirkan ya. Harus saudara lampirkan di proposal ya. Ini dilampirkan di proposal. Ya, ini dilampirkan di proposal. Jadi ketika sudah membuat proposal ini dilampirkan. Lampirkan. Tanpa ini nilainya rendah sekali kalau saya menilai. Lampirkan di proposal. Nah, kita akan membahas instrumen penelitiannya apa saja. Instrumen penelitiannya apa saja. Sekarang kita akan membreakdown dulu dalam penelitian PTK itu ada tiga fokus ya, ada tiga jenis instrumen, atau peruntukan ada tiga jenis instrumen dilihat dari peruntukannya. Yang pertama siswa, yang kedua guru, nah gitu ya. Yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga adalah metode atau media atau suplemennya. Nah ini ada tiga dulu. Sekarang kita bahas satu persatu. Kalau siswa, saya tulis di sini dulu ya. Ini siswa. Kita kembali dulu ke sini judul. Dari judul ini yang berkaitan dengan siswa mana? Ini ya, yang berkaitan dengan siswa adalah peningkatan kompetensi penggunaan alat ukur mekanik. Nah, ini berhubungan dengan siswa. Ini praktek berarti ya. Nah, peningkatan kompetensi penggunaan alat ukur mekanik. Ini yang berhubungan dengan siswa. Saya tulis dulu siswa. Saya tulis ini siswa. Nah, dalam membuat sebuah proposal kita pisah di sini. Berarti ini kata kuncinya adalah peningkatan kompetensi penggunaan alat ukur mekanik. Peningkatan kompetensi penggunaan alat ukur mekanik. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah instrumen penilaian praktek atau instrumen penilaian kompetensi, yang mana penilaian ini saudara silakan mengacu pada sekolah yang dituju atau sekolah tempat penelitian. Biasanya terdiri dari penilaian pengetahuan gitu ya, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Jadi ada tiga ranah penilaian: pengetahuan, keterampilan, sikap. Itu dulu. Penilaian pengetahuan berarti saudara harus membuat adalah kisi-kisi soal. Kemudian soal, kemudian kunci jawaban. Setelah soal adalah lembar jawab kosongan. Iya benar, lembar jawab kosongan. Kemudian kunci jawaban, kemudian rubrik penilaian atau penskoran. Nah, ini jadi instrumen untuk siswa ini saudara harus membuat ini.
Terima ya. Lalu bagaimana untuk penilaian keterampilan? Isinya apa saja? Nah, untuk penilaian keterampilan, mohon maaf ya, ini B ya. Untuk penilaian keterampilan berarti isinya untuk penilaian keterampilan isinya adalah 1. Kisi-kisi soal atau perintah kerja. Kisi-kisi soal atau perintah kerja. Kemudian perintah kerja. Setelah perintah kerja harus adalah job sheet atau petunjuk praktek. Ya, ada gambar-gambarnya itu loh. Kalau mompa radiator berarti ada gambar orang mompa radiator dan sebagainya, ada job sheet. Kemudian ada worksheet atau lembar kerja siswa. Kemudian ada namanya worksheet atau report sheet ya. Oke, kemudian ada lembar penilaian siswa, lembar penilaian guru yang untuk siswa, lembar penilaian guru untuk siswa. Jadi ada rekapnya, ada nama si A, si B, si C, nilainya berapa, di mana di situ ada rubrik penilaian atau penskoran. Atau penskoran. Kalau saudara jadi panitia ujian kompetensi, insya Allah lebih paham ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan penilaian sikap? Nah, penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, ya, penilaian sikap C ya, C penilaian sikap. Silahkan mengikuti penilaian yang berlaku di sekolahan. Karena ada yang hanya dengan pengamatan, hanya ada yang dengan observasi dan sebagainya. Monggo silakan mengikuti saja untuk yang penilaian sikap. Nah, ini adalah instrumen untuk siswa, gitu ya. Kemudian instrumen untuk siswa A, B, C, tambah satu lagi, ini ya. Ini masih siswa. Nah, namanya adalah penilaian atau observasi keaktifan. Oke. Siswa, karena tadi saya membaginya siswa, guru, dan metode, maka di sini adalah penilaian atau observasi atau pengamatan atau observasi keaktifan siswa. Terima ya. Nah, kemudian kalau guru bagaimana? Guru juga ada namanya instrumen penilaian. Ini namanya instrumen penilaian kinerja guru. Oke. Kemudian kalau metode bagaimana? Metode ya, adalah penilaian, mohon maaf, ini pengamatan ya, observasi, penggunaan metode sesuai sintaks. Nah, ini sesuai sintaks. Kalau media ya sesuai SOP medianya. Nah, kemudian tambahan lagi yang ada namanya catatan lapangan. Jadi yang seharus saudara buat dalam proposal itu adalah penilaian siswa yang terdiri dari A, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, ditambah observasi keaktifan siswa. Yang untuk guru, saudara membuat instrumen penilaian kinerja guru. Yang untuk metode, saudara harus membuat observasi atau instrumen penilaian penggunaan metode sesuai sintaks. Yang terakhir adalah dengan catatan lapangan.
Seperti itu. Catatan lapangan adalah catatan yang berisi tentang kejadian-kejadian selama pelaksanaan siklus. Oke. Contoh, ketika pelaksanaan siklus ada gempa bumi, tulis pada jam sekian tanggal sekian terjadi gempa bumi di kelas ini. Ada gempa bumi sampai di kelas ini dan sebagainya. Atau ada siswa yang pingsan misalkan pada siklus 1 pertemuan kedua pada jam sekian terdapat 2 siswa yang pingsan dan sebagainya. Jadi catatan lapangan itu catatan yang berisi kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Oke, ada siswa yang banyak mengantuk dan sebagainya. Oke, seperti orang wartawan ketika mengamati dicatat. Oh, siswanya 3 mengantuk di pojok kanan dan pojok kiri, namanya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun pembagian tugasnya ketika pelaksanaan nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan PTK sesungguhnya. Catatan lapangan sing garap sopo. Instrumen penilaian siswa sing garap sopo, instrumen penilaian guru yang mengerjakan atau yang menilai siapa, nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan PTK sesungguhnya. Nah, ini. Jadi tugas saudara adalah selain membuat proposal juga membuat lampiran yang berisi tentang instrumen penelitian. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.